Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Engkau juga menyelamatkan kami melalui Yesus Putramu, sehingga kami telah bebas dari dosa. Engkau juga mengutus Roh Kudus untuk menolong kami dalam mewartakan Injil Tuhan dan juga dalam kehidupan harian kami. Pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Nubuat Yunus. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahut Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan, Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri
jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Berkatalah mereka, "Akan kami apakan dikau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahut Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur." Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Di tengah-tengah alam maut aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu dalam diriku, teringatlah aku kepada Tuhan. Maka sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu sabda Tuhan, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Allah kita amat mengasihi kita, dan Ia selalu memperhatikan kita siang maupun malam. Kita bisa lihat hal ini di dalam bacaan pertama dari Nubuat Yunus, di mana ketika Allah melihat orang-orang di Niniwe mulai menjauh darinya, melakukan perbuatan-perbuatan jahat, Allah memilih Yunus dan mengutusnya ke Niniwe. Akan tetapi Yunus tidak menerima pengutusan itu. Ia hendak lari dari Tuhan, dan diceritakan ia lari ke Tarsus dengan menggunakan kapal. Di dalam pelayaran menuju ke Tarsus, Allah justru membuat laut bergelombang, membuat angin kencang menghantam kapal mereka. Dan bagi orang Yahudi, bila ada kejadian-kejadian begitu, berarti ada sesuatu yang tidak beres.
Lalu mereka membuat undi. Kira-kira siapa yang menyebabkan sehingga laut mengamuk itu. Dan pada saat mereka mengadakan undi itu, Yunuslah yang terpilih. Yunuslah penyebabnya. Karena ia melarikan diri dari Tuhan sehingga laut itu mengamuk. Dan apa yang terjadi? Yunus katakan, lemparkanlah saya ke dalam laut. Lalu orang-orang di kapal itu melakukan seperti yang Yunus minta kepada mereka. Mereka melemparkan Yunus ke dalam laut dan akhirnya laut menjadi teduh. Lagi-lagi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak membiarkan Yunus mati begitu saja. Tuhan justru menggerakkan ikan paus datang ke tempat di mana mereka melemparkan Yunus. Kemudian ikan itu menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan paus itu selama 3 hari. Kemudian ikan paus mengantar Yunus ke daratan. Dia memuntahkan Yunus. Lalu Yunus tetap hidup dan mewartakan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Allah amat mengasihi kita. Tentu Ia mengutus orang-orang untuk datang membantu kita, untuk datang mewartakan sabda Tuhan supaya kita boleh mengalami keselamatan dari Allah. Dan itu sudah terjadi di dalam hidup ini. Dan saat-saat ini Tuhan memilihmu untuk pergi mewartakan Injil, untuk pergi mewartakan pertobatan kepada sesama kita, mulai dari dalam keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian teman-teman kantor atau teman-teman di mana kita bekerja bersama-sama. Tuhan memintamu untuk terus-menerus mewartakan pertobatan kepada mereka, supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil dari penginjil Lukas, kita mendengar bahwa ada seorang ahli kitab datang kepada Yesus untuk mencobainya. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawabnya, "Untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus melakukan 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Hukum yang pertama, mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan jiwa kita, dengan kekuatan kita. Berarti kita mesti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita semua. Karena cintanya kita ada di dunia ini. Karena cintanya Ia menyelamatkan kita dari salah dan dosa melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia. Karena cintanya kita mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perhatian dari sesama. Inilah bukti bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita mesti mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita. Mengasihi dengan cara apa? Bersyukur kepada Tuhan. Kita mesti berdoa, doa pribadi, doa bersama, mengikuti perayaan Ekaristi sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan itu mesti diwujudkan dengan tindakan nyata. Berdoa, membaca kitab suci setiap hari, merenungkannya di dalam kehidupan harian kita. Kemudian tindakan yang kedua yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tadi ditanyakan oleh seorang ahli kitab itu, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menjawab dengan cerita yang cukup panjang. Yesus cerita bahwa ada seorang yang dipukul oleh perampok-perampok. Lalu perampok-perampok itu pergi dan orang itu tetap berada di tempat itu. Ada seorang imam yang lewat tetapi tidak menolongnya. Ada seorang Lewi yang lewat tetapi tidak menolongnya. Yang menolongnya adalah orang Samaria. Padahal katanya orang Samaria itu orang yang bebal, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi justru dialah yang berbelas kasih kepada sesamanya itu, yang dipukul itu. Yesus menceritakan bahwa ketika dia melihat orang yang dipukul, dia datang membantunya, membalutnya, kemudian membawanya ke penginapan dan meminta orang-orang di penginapan untuk mengurusnya. Semua biaya ia tanggung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mewujudkan cinta kita kepada sesama seperti diri kita sendiri, seperti seorang Samaria itu yang mau menolong sesamanya. Ia menolong karena ia sudah mendapat pertolongan dari Tuhan. Ia merasa bahwa Tuhan telah menyelamatkannya sehingga ia menolong. Maka sebagai orang-orang Kristiani, kita diharapkan untuk menolong sesama kita dengan tulus, tanpa meminta bantuan, tanpa meminta imbalan darinya atau bantuan darinya. Karena sering kita menolong tetapi kita masih mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Semoga kita mampu untuk selalu berbuat baik terus-menerus di dalam hidup kita. Karena kita sudah lebih banyak menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk mewartakan firman-Mu. Semoga dari hari ke hari kami mau mendengarkan firman-Mu dan berusaha untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan harian kami dengan cara rajin berdoa dan rajin berbuat baik kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Bantulah kami Tuhan agar tugas ini dapat kami laksanakan dengan baik sehingga umat-Mu merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.